Bayangkan, sebuah masa ketika tim nasional Indonesia selalu datang ke turnamen besar dengan harapan tinggi dari supporter, namun dihantui satu masalah klasik. Ketika pemain inti absen, kualitas tim langsung turun drastis. Selama bertahun-tahun, masalah kedalaman skuad menjadi luka lama yang sulit disembuhkan. Namun dalam beberapa tahun terakhir, perubahan besar mulai terasa. Transformasi ini bukan muncul tiba-tiba, melainkan hasil dari strategi jangka panjang yang perlahan membentuk wajah baru sepak bola nasional. Peran federasi seperti PSSI menjadi sangat penting dalam membuka jalan bagi program naturalisasi, scouting global, dan pembinaan usia muda. Salah satu titik balik terbesar terjadi ketika kursi pelatih nasional diisi oleh Sintayong. Ia datang bukan hanya membawa metode latihan baru, tetapi juga mengubah cara pandang terhadap pembentukan tim. Filosofi yang ia bawa sederhana tapi tegas. Tim nasional tidak boleh bergantung pada 11 pemain terbaik saja, melainkan harus memiliki minimal 2 lapis kualitas pemain di setiap posisi. Pendekatan ini mungkin terdengar biasa di negara sepak bola maju. Tetapi bagi Indonesia, ini adalah revolusi mental dan sistem. Masalah klasik yang selama ini terjadi adalah ketergantungan pada generasi tertentu. Ketika satu generasi emas lewat, performa tim ikut turun. Shin melihat bahwa Indonesia memiliki potensi besar, tetapi tersebar di banyak tempat, termasuk di luar negeri. Dari sinilah konsep diaspora mulai menjadi solusi strategis. Pemain diaspora membawa banyak hal yang sebelumnya jarang dimiliki sepak bola Indonesia secara kolektif. Mereka tumbuh dalam sistem akademi Eropa yang menekankan taktik, disiplin posisi, serta intensitas fisik tinggi. Ketika mereka masuk ke skuad nasional, mereka membawa standar baru. Efeknya langsung terasa dalam latihan. Tempo latihan meningkat, tuntutan fisik meningkat, dan standar profesionalisme ikut naik. Namun menariknya, kehadiran diaspora tidak otomatis menggeser pemain lokal. Justru yang terjadi adalah kompetisi sehat. Salah satu contoh nyata adalah munculnya pemain muda lokal, seperti Marcelino Ferdinand. Ia berkembang di tengah persaingan yang semakin ketat. Marcelino bukan hanya bertahan, tetapi juga menunjukkan bahwa pemain lokal tetap bisa menjadi pusat permainan. Di lini pertahanan, perubahan terasa sangat signifikan. Hadirnya pemain seperti Justin Hubner memberikan dimensi baru. Dalam sistem bertahan Indonesia, postur tubuh yang kuat, kemampuan duel udara, serta ketenangan dalam membangun serangan dari belakang membuat pola permainan Indonesia menjadi lebih modern. Jika dulu, lini belakang sering panik saat ditekan, kini distribusi bola dari belakang menjadi salah satu kekuatan. Di sisi lain, sektor sayap tetap menunjukkan identitas khas Indonesia yang cepat dan agresif. Pemain seperti Pratama Arhan menunjukkan bahwa pemain lokal tetap menjadi tulang punggung tim. Selain kemampuan bertahan, Arhan dikenal dengan lemparan ke dalam jarak jauh yang sering menjadi peluang berbahaya. Di lini serang, variasi permainan semakin kaya dengan hadirnya pemain seperti Rafael Struijk. Ia membawa gaya pressing agresif khas sepak bola Eropa modern. Penyerang tidak lagi hanya menunggu peluang, tetapi aktif menekan bek lawan sejak awal build-up. Ini membuat Indonesia bisa merebut bola lebih cepat. Kombinasi pemain lokal dan diaspora ini menciptakan sesuatu yang dulu jarang dimiliki. Indonesia, kedalaman skuad yang nyata. Pelatih kini memiliki opsi rotasi tanpa menurunkan kualitas permainan secara drastis. Dalam turnamen padat, hal ini menjadi keunggulan besar. Pemain inti bisa dirotasi tanpa kehilangan identitas permainan tim. Perubahan ini juga tidak lepas dari peran manajemen sepak bola modern. Figur seperti Erick Thohir membawa pendekatan profesional dalam pengelolaan sepak bola nasional. Dengan jaringan global dan pengalaman bisnis internasional, proses negosiasi pemain diaspora, kerjasama internasional, hingga pengelolaan kompetisi domestik mulai bergerak ke arah lebih modern. Di tingkat regional, persaingan di Asia Tenggara juga semakin ketat. Kompetisi yang berada di bawah naungan ASEAN Football Federation kini tidak lagi bisa dipandang ringan. Negara-negara ASEAN juga berkembang, tetapi Indonesia kini datang dengan level kesiapan berbeda. Yang menarik, perubahan ini tidak menghapus karakter sepak bola Indonesia. Teknik individu, kreativitas bermain, serta keberanian duel tetap menjadi identitas. Bedanya, kini identitas itu dibungkus dengan struktur taktik yang lebih disiplin. Hasilnya adalah gaya bermain hybrid yang sulit diprediksi lawan. Secara mental perubahan juga terasa. Pemain yang terbiasa bermain di liga luar negeri membawa pengalaman menghadapi tekanan stadion besar, jiwa padaci, dan tuntutan performa tinggi. Ketika pengalaman ini menyatu dengan semangat juang pemain lokal, tercipta mentalitas tim yang jauh lebih matang. Namun tentu saja, perubahan besar selalu datang dengan tantangan baru. Ekspektasi publik meningkat drastis. Jika dulu Indonesia datang sebagai tim kuda hitam, kini mulai dipandang sebagai kandidat kuat. Yang paling penting dari semua transformasi ini adalah keberlanjutan sistem. Jika pembinaan usia muda tetap berjalan, scouting diaspora tetap aktif,
dan kompetisi domestik terus membaik, maka Indonesia berpotensi menjaga kualitas tim dalam jangka panjang. Bukan hanya satu generasi. Perubahan ini pada akhirnya bukan hanya soal menang atau kalah di satu turnamen. Ini adalah tentang membangun fondasi sepak bola modern, tentang menciptakan ekosistem yang membuat pemain muda Indonesia percaya bahwa mereka bisa bersaing di level internasional, tentang membuktikan bahwa Indonesia bukan hanya negara dengan basis supporter besar, tetapi juga negara dengan kualitas sepak bola yang semakin disegani. Dan mungkin untuk pertama kalinya dalam waktu lama, pembahasan tentang timnas Indonesia bukan lagi soal mimpi masa depan, melainkan realitas yang sedang dibangun hari ini lapis demi lapis, pemain demi pemain, hingga terbentuk sebuah skuad dengan kedalaman yang dulu terasa mustahil. Memasuki AFF 2026, kekuatan terbesar timnas Indonesia tidak lagi hanya berada pada susunan pemain utama. Ancaman sebenarnya justru datang dari kedalaman skuad yang kini mulai terbentuk secara nyata. Dalam turnamen dengan jadwal padat, rotasi pemain bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan mutlak. Di masa lalu, Indonesia sering tampil luar biasa di fase awal turnamen, namun performa menurun saat memasuki fase krusial. Faktor kelelahan, cedera, dan akumulasi kartu sering menjadi penyebab. Kini, situasinya mulai berubah secara fundamental. Kompetisi seperti Piala AFF selalu terkenal sebagai turnamen yang menguras fisik. Jarak perjalanan jauh, jadwal pertandingan berdekatan, dan tekanan supporter tuan rumah membuat turnamen ini tidak hanya soal kualitas teknik, tetapi juga soal ketahanan skuad secara keseluruhan. Dalam konteks inilah, kedalaman pemain Indonesia menjadi faktor pembeda. Perubahan besar terjadi karena struktur tim tidak lagi bergantung pada satu gaya permainan atau satu tipe pemain saja. Jika satu pertandingan membutuhkan pressing tinggi, pelatih bisa menurunkan pemain dengan stamina dan agresivitas tinggi. Jika menghadapi tim yang bermain bertahan total, Indonesia kini memiliki pemain kreatif yang mampu membuka ruang sempit. Fleksibilitas ini menjadi aset yang sangat berharga dalam turnamen singkat. Salah satu fondasi penting tetap datang dari filosofi pelatih seperti Shin Tae-yong yang sejak awal menanamkan pentingnya persaingan sehat. Dalam banyak kesempatan, Shin menegaskan bahwa tidak ada jaminan posisi inti. Semua pemain harus siap kapanpun dibutuhkan. Mentalitas ini membuat pemain cadangan tetap berada dalam level kesiapan tinggi. Jilini tinggal pemain seperti Marcelino Ferdinand menjadi simbol generasi baru yang tidak takut bersaing dengan siapapun. Kemampuan membaca permainan, kreativitas, serta keberanian mengambil keputusan membuat lini tengah Indonesia lebih hidup jika Marcelino tidak bermain. Kini sudah ada beberapa pemain lain yang memiliki karakter permainan serupa, sesuatu yang dulu sangat jarang terjadi. Di sektor pertahanan, kehadiran pemain seperti Justin Hubner menciptakan standar baru dalam duel fisik dan organisasi pertahanan. Pertahanan Indonesia kini tidak hanya mengandalkan keberanian duel, tetapi juga positioning, komunikasi lini, dan kemampuan build-up dari belakang. Ini membuat Indonesia lebih nyaman menghadapi tekanan tim lawan. Di sisi sayapi, pemain seperti Pratama Arhan tetap menjadi senjata penting. Selain kemampuan bertahan dan overlap menyerang, detail kecil seperti lemparan ke dalam jarak jauh bisa menjadi peluang emas dalam pertandingan ketat. Dalam turnamen seperti AFF, gol dari situasi bola mati sering menjadi penentu kemenangan. Jilini Depe tipe striker modern mulai terlihat jelas lewat pemain seperti Rafael Struijk. Penyerang modern tidak hanya menunggu bola, tetapi menjadi garis pertama pertahanan. Pressing dari lini depan bisa memaksa lawan melakukan kesalahan, membuka peluang gol dari situasi yang tidak terduga. Semua perubahan ini tidak bisa dilepaskan dari strategi federasi seperti PSSI dalam membangun ekosistem sepak bola modern. Program naturalisasi, pembinaan usia muda, hingga peningkatan kualitas kompetisi domestik menjadi bagian dari satu rencana besar. Jika sebelumnya program sering berjalan sendiri-sendiri, kini mulai terlihat arah yang lebih terintegrasi. Peran kepemimpinan modern juga terlihat dari figur seperti Erick Thohir yang membawa pendekatan profesional dalam manajemen sepak bola nasional, hubungan internasional, transparansi pengelolaan, serta keberanian mengambil keputusan strategis menjadi faktor penting. Di level regional, persaingan di Asia Tenggara berada dalam pengawasan organisasi seperti ASEAN Football Federation yang terus mendorong peningkatan kualitas. Negara-negara ASEAN kini berkembang cepat, namun Indonesia kini datang dengan komposisi skuad yang jauh lebih matang. Faktor mental juga menjadi aspek yang sangat penting. Banyak pemain Indonesia kini terbiasa bermain di luar negeri. Mereka menghadapi tekanan supporter besar, media keras, serta tuntutan performa tinggi setiap pekan. Pengalaman ini membuat mental bertanding menjadi lebih stabil,
ketika menghadapi pertandingan besar di level regional. Namun, kedalaman skuad bukan berarti tanpa risiko. Salah satu tantangan terbesar adalah menjaga chemistry tim. Semakin banyak pemain dengan latar belakang liga dan budaya sepak bola berbeda, semakin penting peran pelatih dalam membangun kesatuan visi bermain. Sejauh ini, tanda-tanda menunjukkan adaptasi berjalan cukup baik, tetapi ini tetap menjadi pekerjaan jangka panjang. Hal lain yang membuat Indonesia mulai ditakuti bukan hanya kualitas satu generasi pemain, tetapi potensi kesinambungan. Jika sistem pembinaan terus berjalan, maka Indonesia tidak hanya akan memiliki satu generasi kuat, tetapi gelombang pemain berkualitas secara berkelanjutan. Perubahan persepsi juga mulai terlihat. Jika dulu Indonesia sering dianggap tim berbahaya tapi tidak konsisten, kini mulai dilihat sebagai kandidat serius. Status ini membawa tekanan baru, tetapi juga menunjukkan perkembangan nyata sepak bola nasional. Pada akhirnya turnamen seperti AFF akan selalu penuh kejutan. Tidak ada jaminan juara hanya karena memiliki skuad bagus di atas kertas. Faktor mental pertandingan, keputusan wasit, hingga momen keberuntungan tetap berperan besar. Namun satu hal yang sulit dibantah, Indonesia kini memiliki fondasi skuad yang jauh lebih kuat dibanding era sebelumnya. Kedalaman pemain kini bukan lagi sekadar mimpi atau harapan jangka panjang. Ia mulai menjadi realitas. Realitas bahwa timnas Indonesia bisa menghadapi cedera pemain inti tanpa kehilangan identitas permainan. Realitas bahwa rotasi pemain tidak lagi identik dengan penurunan kualitas. Realitas bahwa Indonesia kini masuk turnamen dengan rasa percaya diri yang lebih tinggi. Dan mungkin yang paling penting, perubahan ini memberi harapan baru bahwa sepak bola Indonesia tidak lagi hanya bergantung pada satu generasi emas, tetapi sedang menuju era baru, era ketika kualitas tim dibangun secara sistematis, berlapis, dan berkelanjutan. Era ketika setiap pemain yang masuk lapangan membawa standar yang sama tinggi. Siapapun yang bermain, kapanpun dibutuhkan. Pada akhirnya sepak bola bukan hanya tentang siapa yang punya pemain paling terkenal, atau siapa yang paling sering menang di masa lalu. Sepak bola adalah tentang proses panjang, kerja diam-diam di balik layar, dan keberanian membangun masa depan. Apa yang sedang terjadi pada timnas Indonesia hari ini adalah hasil dari perjalanan panjang itu. Kedalaman skuad bukan lagi sekadar wacana, tetapi mulai terlihat nyata di lapangan. Menuju Piala AFF berikutnya, Indonesia datang bukan hanya membawa semangat, tetapi juga membawa struktur tim yang lebih matang, pilihan pemain yang lebih banyak, dan mental bertanding yang jauh lebih siap. Ini bukan jaminan gelar juara, tetapi ini adalah fondasi kuat untuk bersaing di level tertinggi Asia Tenggara. Yang membuat perubahan ini terasa spesial adalah karena ia dibangun secara bertahap. Dari pembinaan usia muda, masuknya pemain diaspora, peningkatan kualitas latihan, hingga profesionalisme manajemen, semua berjalan menuju satu arah yang sama, membangun tim nasional yang tidak lagi bergantung pada satu generasi saja. Namun perjalanan masih panjang. Konsistensi, chemistry tim, dan mental di laga krusial akan menjadi penentu apakah era baru ini benar-benar bisa menghasilkan prestasi besar. Sepak bola selalu penuh kejutan, dan itulah yang membuatnya menarik. Sekarang pertanyaannya kembali kepada kita semua sebagai pecinta sepak bola Indonesia. Apakah ini awal dari era dominasi baru, atau justru ujian besar bagi generasi pemain terbaik yang pernah dimiliki Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Setuju atau tidak? Sampaikan dengan data dan fakta. Dan ingat, di Check Fakta, kita tidak hanya mengikuti yang viral. Kita membedah, meneliti, dan mencari kebenaran di balik setiap narasi. Sampai jumpa di video berikutnya.